gitu ya. Karena kita sudah melihat situasinya hari ini ketika para ibu tidak, hidup di dalam sistem yang men-support mereka, yang muncul adalah potensi mereka tidak teroptimalkan dan akhirnya, merusak generasi gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Alhamdulillah pemirsa mercusuar umat ya, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam kondisi sehat ya. Dan juga kami doakan semoga sahabat muslimah dan juga pemirsa diberikan kesehatan, perlindungan dan juga dimudahkan segala urusannya. Tentunya pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah mencurah limpahkan berlapis-lapis keberkahan ya dan juga kenikmatan kepada kita. Wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah dalam kondisi sehat dan tentunya menikmati bulan Ramadan. Tidak lupa juga salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Baik pemirsa mercusuar umat yang dirahmati oleh Allah, kembali berjumpa dalam tayangan edisi spesial Ramadan, tentunya dalam 1 bulan membedah khilafah. Dan seperti biasa di hari Ahad setiap pekannya, edisi Muslimah senantiasa hadir membersamai waktu Anda. Dan tentunya silahkan ya bagi pemirsa yang sudah menyaksikan, bisa di like ataupun juga di subscribe channel ini atau juga bisa di share seluas-luasnya agar apa yang kita bincangkan ya pada hari ini menjadi satu hal yang bisa mendorong ya kesadaran masyarakat pada umumnya. Baik pemirsa mercusuar umat yang dirahmati oleh Allah, berbahagia sekali kembali bersama saya Rina Hafs. Insya Allah nanti selama 30 menit ke depan kita akan banyak berbincang kaitannya dengan khilafah dan juga perempuan. Insya Allah pada edisi dan episode 16 kali ini, tema yang kita angkat adalah peran khilafah dalam mengoptimasi peran ibu sebagai arsitek peradaban cemerlang. Dan alhamdulillah telah hadir narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Ustadzah Siti Nafidah Ansori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Ustadzah, sehat? Alhamdulillah, khair. Rina juga mudah-mudahan sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadzah. Ini terima kasih Ustadzah di tengah kesibukannya ya sudah Ya, sama-sama. membersamai waktunya untuk menemani pemirsa mercusuar umat, dan kali ini kita akan membahas tema yang masih terkait dengan bedah khilafah ya Ustadzah, dan Ya. fokusnya pada kesempatan kali ini adalah bagaimana mengoptimasi peran ibu sebagai arsitek peradaban cemerlang. Masya Allah ya pemirsa mercusuar umat, kalau di episode 9 pekan lalu kita membahas tentang khilafah dan jaminan kemuliaan perempuan. Bagaimana kondisi hari ini ketika perempuan dihadapkan pada realita serangan pemikiran yang demikian mengerikan dan dahsyat begitu ya, sehingga bisa merusak perempuan dan juga generasi. Bagaimana khilafah memiliki solusi tuntas untuk penjagaan kemuliaan perempuan, termasuk juga melindungi para perempuan dari berbagai serangan pemikiran yang merusak. Nah, kali ini kita akan membahas kaitannya dengan peran khilafah dalam mengoptimasi peran ibu. Mungkin bisa digambarkan terlebih dahulu ya Ustadzah, bagaimana kondisi hari ini kaitannya dengan masyarakat ataupun juga sebagian besar perempuan yang menganggap apa ya, peran ibu sebagai ibu rumah tangga itu sesuatu yang mungkin agak apa ya, agak berbeda begitu ya, atau ada sisi-sisi yang mohon maaf seperti rendah, itu stereotip ataupun juga apa ya, pendapat sebagian besar masyarakat. Nah ini bagaimana nih Ustadzah melihat kaitannya dengan realita hari ini terkait dengan peran ibu? Ya, ya turun Teh Rina. Kalau kita membincangkan tentang ibu ya, memang kita lihat para ibu hari ini itu kan hidup dalam kondisi yang sangat tidak ideal gitu ya. Di samping tadi Ya. Terina sudah menyampaikan ya bahwa ada peremehan gitu ya terhadap peran ibu. Ini contohnya tuh begini Terina, kalau kita misalnya ngumpul nih, reuni misalnya sama teman-teman SMA atau apa, kan kadang-kadang tuh ada kayak stigma yang sudah melekat ya.
Kalau misalnya ditanya, sekarang apa nih kegiatannya? Ah, saya mah cuma, gitu ya, cuma Iya. ibu rumah tangga. Jadi ibu rumah tangga tuh cuma, gitu ya. Nah, ini kan sebetulnya tanpa sadar gitu ya, sudah ada stigma negatif tentang peran ibu gitu ya, yang memang kan kalau kita lihat seakan-akan kan dipandang menjadi ibu itu apa tidak produktif gitu ya. Karena apa? Karena tidak menghasilkan uang taruhlah gitu ya. Dan memang tidak nampak kan perannya itu seperti apa gitu ya. Itu satu hal ya. Kemudian kita lihat juga ketidakidealan kondisi para ibu itu nampak dari betapa berat gitu ya beban yang kemudian harus dipikul oleh para ibu hari ini. Orang apa sebagian kalangan itu menyebutnya beban ganda, tapi kalau kita lihat kan bukan hanya ganda ya, tapi Iya. multi beban gitu ya, yang Mhm. itu apa kita nampak misalnya seorang ibu itu selain dia harus memerankan peran di rumah tangganya, misalnya mendidik, mengasuh anak, menjadi istri dan sebagainya gitu ya. Pada kondisi hari ini kan mereka juga dituntut untuk kemudian menyelesaikan persoalan-persoalan yang sebenarnya bukan bebannya mereka, misalnya persoalan ekonomi kan gitu ya, Iya. yang itulah kemudian akhirnya membuat apa namanya secara mental misalnya para ibu itu menjadi apa namanya terganggu gitu ya. Makanya kan muncul apa disebut dengan mental load ya. Jadi kayak udah ini aja apa overload gitu ya. Iya. Yang secara mental kan akhirnya menjadi tidak sehat. Itu yang kemudian akhirnya memunculkan problem-problem yang lainnya gitu. Nah, kalau yang saya apa highlight itu adalah betapa kemudian multi beban yang dihadapi oleh para ibu hari ini itu tadi gitu ya, yang kemudian apa dilalahnya ya pada saat yang sama kemudian diremehkan perannya, kemudian akhirnya kan membuat ya peran peran strategis yang sebetulnya melekat pada ibu itu menjadi terabaikan gitu. eh dan kalau kita apa runut gitu ya dampak lanjutannya atau apa namanya efek domino gitu yang terjadi ya dikarenakan melemahnya peran strategis ibu itu adalah munculnya generasi yang kemudian tidak terdidik dengan baik, tidak terasuh dengan baik oleh para ibu mereka gitu ya. Makanya kita lihat misalnya munculnya problem-problem generasi yang kalau kita kumpulkan, kita resam gitu ya, sedemikian banyak problem generasi itu, itulah yang kemudian kita sebut dengan ancaman lost generation gitu. Jadi efeknya itu tidak main-main gitu ya, hanya karena mulai dari stigmatisasi, kemudian juga tadi ya beban ganda atau multi beban yang dialami oleh para ibu yang itu menjadi potret para ibu hari ini, itu Iya. kemudian membawa dampak yang sedemikian luas gitu bagi masa depan generasi. Begitu Teh Rina. Iya, iya, subhanallah. Artinya memang ketika tadi ada kondisi ataupun juga stigma peremehan peran ibu ya Ustazah, ini Hmm. nggak main-main tadi Hmm. dampaknya bukan hanya kepada para perempuan atau para ibu itu sendiri, Betul. tapi juga berdampaknya Hmm. kepada generasi. Ini mengerikan Betul. ya pemirsa ya. Artinya memang kita dihadapkan pada situasi yang tidak ideal gitu ya. Ada peremehan peran ibu yang tadi hanya menganggap perannya sebagai ibu rumah tangga. Padahal tadi Ustazah juga sudah menggambarkan ini peran strategis. Nah ini kenapa Ustazah sampai akhirnya sedemikian rupa stigmatisasi ini begitu menempel ke kalangan para ibu atau bahkan perempuan, bahkan juga masyarakat begitu ya. Ini Betul. penyebabnya tuh atau akar permasalahannya tuh seperti apa sehingga dampaknya juga tadi sampai ke lost generation begitu Ustazah? Betul. Ya memang kalau kalau berbicara tentang apa penyebab ya atau akar masalah itu tidak bisa kita tunjuk misalnya oh ini satu ini nih gitu ya. Makanya saya sebut bahwa akar masalahnya itu sebenarnya bukan problem tunggal misalnya karena si ibunya itu tidak berpendidikan atau karena miskin gitu ya. Tidak bisa. Tapi ini merupakan problem sistemik gitu yang kalau dirunut satu demi satu itu akan apa terkait antara satu problem dengan problem yang lain. Iya. Dan selain sistemik itu tadi, ini adalah problem struktural ya, karena memang ini terkait dengan kebijakan atau dengan penerapan gitu ya, penerapan sebuah sistem yang kemudian tidak memberikan support ya atau tidak mendukung kepada peran strategis para ibu tadi. Misalnya dari aspek ekonomi tadi yang saya bilang ya, yang Iya. kemudian menyebabkan peran strategis si ibu itu melemah dalam mendidik generasi misalnya karena kebayang pada saat yang sama kondisi miskin ya sehingga kemudian si ibu itu kan harus mau tidak mau ya membantu perekonomian keluarga dan Iya. itu kan menyita waktu, menyita tenaga, menyita pikiran gitu ya sehingga untuk bisa fokus misalnya mendidik anak
atau mendidik generasi itu tadi, itu tidak bisa optimal gitu Mhm. ya. Begitupun dengan kondisi sosial. Iya. Betapa banyak misalnya para ibu yang menginginkan anaknya itu menjadi anak yang soleh atau solihah gitu ya. Mendidik di rumah dengan keadaan yang tadi nih, Iya. keriuhan yang tadi gitu ya. Tapi tidak bisa disupport oleh lingkungan atau kondisi sosial yang sedemikian justru destruktif kan, merusak. Di rumah dididik dengan baik, tapi keluar rumah ya begitulah gitu ya, memapar dan sebagainya. Begitupun dengan sistem pendidikan, sistem politik dan sebagainya. Jadi memang sistemik dan struktural gitu ya. Yang itu tuh terkait dengan penerapan sistem yang tidak support terhadap peran dan fungsi strategisnya para ibu, yang itu memang niscaya gitu ya di dalam negara yang menganut sekularisme begitu, Terina. Iya, iya, iya. Artinya luar biasa ya, sahabat muslimah dan juga pemirsa, ketika menghadapi situasional hari ini, kondisi perempuan makin memprihatinkan, dirundung berbagai persoalan, termasuk juga tadi, persoalan generasi, ternyata ini bukan problem tunggal atau individual ya Ustazah, tapi juga Mm-mm. ini adalah problem sistemik struktural nih pemirsa ya. Artinya tidak ada Mm-mm. support system untuk peran strategis dan peran yang mulia bagi perempuan sebagai tadi pengatur urusan rumah tangga. Nah, ini mungkin Mm-mm. bisa digambarkan ya Ustazah, bagaimana Islam sendiri gitu ya ketika tadi Ustazah menyampaikan peran sebagai ibu rumah tangga tuh strategis loh gitu ya, elit luar biasa begitu. Ini bagaimana pandangan Islam kaitannya dengan peran ibu supaya nanti kita juga tergambar ya pemirsa yang menyaksikan bahwa betapa betul yang dikatakan tadi sebagai peran strategis dan elit itu Ustazah. Mm. Tapi mungkin sebelum ke sana, Terina, saya ada satu poin ya, yang ini menurut hemat saya itu penting gitu ya untuk Oh iya. disampaikan juga ke tengah-tengah pemirsa gitu ya, Mm-mm. bahwa sebetulnya kan kalau kita bicara tentang akar masalah itu tadi, itu bisa ditinjau dari apa namanya, faktor dalam, faktor luar gitu ya. Nah, walaupun memang kalau dilihat apa namanya, dominan yang faktor luarnya itu tadi, yang support system itu kan sebetulnya faktor luar ya, yang akhirnya memengaruhi faktor internal yang ada pada si ibunya sendiri gitu ya, misalnya mindset dan sebagainya. Nah, ada hal yang kemudian ini juga tidak boleh dilupakan ya, kaitan dengan peringatan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam dua ayat Al-Quran, Quran surah Ali Imran ayat 118 119 ya, Mm-mm. yang di situ tuh Allah sebetulnya sudah memperingatkan atau mengingatkan ya kita semua untuk melihat ada sisi lain yang itu bahkan merupakan hal yang harus diwaspadai ya. Mm-mm. Saya bacakan mungkin Iya. ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la yalwunakum khabala waddu ma anittum qad badat al-baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakumul ayat in kuntum taqilun ya. Jadi wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian itu ya mengambil. Nah, mengambil apa? Biltonah. Ya, biltonah itu kan apa namanya, sahabat dekat gitu ya. Iya. Min dunikum, selain dari kalian. Artinya sebetulnya kan ini pengingat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita tuh waspada terhadap orang-orang yang ada di luar kita gitu ya, yaitu dari musuh-musuh Islam yang kemudian mereka itu la yalunakum khabala, yang mereka itu apa namanya, terus-menerus gitu ya, ingin memberikan ya kepada kalian khabala, jadi kesulitan gitu ya, Mm-mm. yang kemudian mereka itu terus ingin agar kalian tuh terus dirundung kesusahan gitu. Mm-mm. Yang itu tuh nampak ya, apa namanya, dengan jelas dari mulut-mulut mereka ya. Tapi kemudian Allah mengingatkan bahwa apa yang ada di belakang mereka, ya di dalam disembunyikan dalam hati mereka itu lebih besar, Iya. gitu. Nah, yang ini tuh setelah kami jelaskan kata Allah bagi kalian ya tanda-tandanya, agar kalian kalau kalian itu mengetahui atau berpikir. Nah, ini sebetulnya kan ayat pengingat tentang dimungkinkannya atau keniscayaan adanya grand design dari musuh-musuh Islam ya untuk menghancurkan kaum muslimin gitu ya. Dalam hal ini kalau kaitan dengan peran ibu itu juga memang menjadi salah satu apa namanya, yang disasar gitu ya. Bagaimana kemudian peran politik dan strategis para ibu tadi berupaya untuk dihancurkan melalui penjajahan politik, ekonomi, dan pemikiran. Nah, kemudian terkait dengan pertanyaan Teh Rina tadi ya, kaitan dengan apa, bagaimana Ya. sosok ibu dalam pandangan Islam gitu ya, memang
luar biasanya Islam itu memberikan kedudukan yang sedemikian mulia ya, istimewa ya kepada para ibu gitu ya. Jadi dan nas-nas yang terkait dengan hal ini tuh banyak sekali ya. Misalnya yang kita kenal lah bagaimana kemudian eh, setiap muslim itu kan diperintah untuk memuliakan ibu terlebih dahulu ya dibandingkan dengan para bapak, para ayah kan. Itu satu satu nas saja yang kemudian menunjukkan betapa apa Islam itu memberikan tempat yang sedemikian tinggi kepada para ibu, bahkan menjadikan telapak kaki ibu itu surganya bagi apa namanya setiap manusia. Iya. Nah, kemudian yang tadi juga saya sampaikan gitu ya bahwa Islam itu memberikan peran yang sangat politis dan strategis gitu ya kepada para ibu karena di tangan mereka lah kemudian apa namanya potret generasi cemerlang itu bisa diwujudkan gitu. Dan ini kan sesuatu yang bukan apa bukan hanya narasi utopia gitu ya, tetapi sesuatu yang niscaya dan itu pernah terjadi pada masa kemasan Islam. Demikian Teh Rene. Iya ya, artinya luar biasa ya, sosok ibu dalam pandangan Islam nih pemirsa, Mm. betul-betul memiliki kedudukan istimewa dan perannya sangat strategis serta juga politis begitu. Nah ini kalau boleh digambarkan, ketika kita hari ini mengangkat, bedah khilafah juga ya Ustadzah, bagaimana khilafah Mm. mengoptimasi peran ibu, mungkin bisa digambarkan Ustadzah, bagaimana mekanisme atau pengaturan dalam khilafah yang akhirnya tadi betul-betul menjadi support system bagi peran ibu yang luar biasa dalam pandangan Islam ini, Ustadzah? Ya, yang pertama yang perlu kita apa namanya kita pahami ya bahwa sistem Islam yang kemudian kita kenal dengan istilah khilafah itu ya itu memang dia berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala ya, Al-Khaliq Al-Mudabbir. Jadi pencipta yang sekaligus juga Maha Pengatur dan kemudian itu diwariskan oleh baginda Rasulullah SAW gitu ya kepada generasi-generasi setelahnya. Sehingga akhirnya sistem Islam itu ya memang menjadi sistem yang apa namanya, berlangsung, eee, apa namanya, pasca Rasulullah wafat gitu ya, sampai kemudian dari generasi ke generasi gitu, sampai kemudian, apa, runtuh ya di tahun 1924 gitu ya. Nah, dari aspek fungsinya, itu nampak sekali ya dalam, apa namanya, dalam baik dalam konsep maupun dalam penerapan bahwa fungsi khilafah itu dia adalah sebagai ra'in sekaligus junah. Apa itu Iya. ra'in? Ra'in itu artinya yang mengurus, pengurus, penggembala gitu ya, yang kemudian semua kebutuhan, semua, apa, eee urusan gitu ya, itu diatur sedemikian rupa oleh, khilafah ya, sehingga, eee, kesejahteraan masyarakat termasuk di dalamnya para ibu itu dijamin gitu oleh, khilafah. Kemudian yang kedua itu adalah junah, junah itu artinya pelindung ya. Mhm. Jadi apapun yang kemudian bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan, menghapus yang merusak gitu ya, kebaikan yang ada pada masyarakat termasuk para ibu itu dicegah oleh kepemimpinan khilafah. Nah, Iya. dengan cara apa? Yaitu dengan penerapan syariat Islam secara kafah. Karena kan khilafah itu adalah institusi penerap syariah. Nah, syariah itulah yang kemudian menjadikan khilafah itu memiliki kemampuan untuk Mhm. mensupport itu tadi ya peran terbaik, peran strategis, peran mulia dari para ibu gitu ya. Nah, seperti apa wujudnya? Yaitu dengan mewujudkan atau menjamin kesejahteraan mereka. Di antaranya itu adalah adanya jaminan finansial gitu ya. Jadi bagaimana, mekanisme yang membuat, kebutuhan finansial para ibu itu, terwujud gitu ya, itu di apa namanya, dikondisikan oleh khilafah. Misalnya, betapa lapangan pekerjaan gitu ya, bagi para bapak atau para wali itu sedemikian, luas ya, jadi tidak seperti sekarang. Iya. Kemudian juga kalau ada, kesulitan, dari para bapak itu untuk memberikan nafkah, itu tuh Mhm. ada mekanismenya. Intinya semua mekanisme itu memberikan jaminan gitu ya, eee, finansial kepada para ibu sehingga mereka tidak tidak seperti sekarang terdistraction gitu ya, Iya. ininya, perannya itu karena harus memikirkan juga soal ekonomi keluarga. Nah, Mhm. demikian juga dengan penerapan sistem pendidikan gitu ya, di mana para ibu itu dididik untuk mampu melaksanakan tupoksinya sebagai ibu, Mmm. gitu, Iya. ya. Jadi punya punya kapasitas Iya, untuk mendidik anak menjadi itu, ibu. karena kalau bayangan saya untuk melahirkan generasi yang terbaik, menjadi pemimpin dan sebagainya itu ya, menjadi pemimpin peradaban, itu tidak mungkin, kemudian anak-anak itu dididik oleh para ibu yang kemudian tidak memiliki kapasitas, ya. Di Kapasitas, iya. antaranya itu adalah, apa namanya,
kecerdasan, jadi selain kepribadian yang mumpuni gitu ya, tapi juga skill ya, kemudian juga pengetahuan tentang politik, tentang ekonomi dan sebagainya, tentang syariat, Mhm. yang kemudian itu ditransfer atau di apa namanya, diajarkan kepada anak-anak mereka. Nah, itu tuh ya, jadi pendidikan para ibu itu diberikan atau dijamin oleh khilafah. Makanya Mhm. kalau salah kalau ada orang yang mengatakan kalau syariat Islam diterapkan maka yang pertama kali menderita itulah kaum perempuan gitu ya, karena nggak boleh sekolah, nggak boleh. Nah itu tuh sebetulnya kan propaganda gitu ya. Mhm. Buktinya itu tidak. Nah kemudian kesehatan karena ibu yang kemudian bisa mendidik anaknya melahirkan generasi cemerlang itu tadi, peradaban yang cemerlang itu kan harus sehat, baik fisik maupun mental. Mental. Keamanannya juga terjaga. Nah itu tuh benar-benar, di-support ya oleh support sistem terbaik yaitu khilafah yang memang dia berasal dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Sehingga memang, pada akhirnya kan ada kebutuhan kan gitu ya bagi kita gitu ya untuk kemudian bagaimana, kaum muslimin ya pada hari ini tuh, bisa, apa namanya, mewujudkan ya situasi yang demikian. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, khilafah sendiri kan, akan apa namanya, akan mensuasanakan gitu ya, mensuasanakan sebuah kondisi masyarakat yang dia itu syarat dengan tradisi amar ma'ruf nahi munkar gitu ya. Mhm. Sehingga ada kerusakan atau benih kerusakan sedikit pun itu dicegah dengan sendirinya oleh tradisi tadi. Jadi Mhm. greget gitu ya ketika misalnya ada orang yang melakukan maksiat yang, faktanya hari ini itu kan karena, tradisi ini tuh sudah hilang, ya orang sudah masing-masing lah gitu ya, nggak berpikir tentang, apa namanya, kerusakan masyarakat, Mhm. atau sudah berpikirnya itu kan egosentris, Mhm. akhirnya kan tersebar luas ya ke, apa namanya, kemaksiatan di tengah-tengah masyarakat yang tadi saya bilang, akhirnya itu juga, apa namanya, merusak gitu ya, merusak keidealan, kemampuan, peran ibu ya di dalam mendidik generasi. Karena di rumah sudah dididik ya dengan sedemikian gitu ya, tetapi, lingkungan tidak mensupport gitu. Nah ini tuh kalau dalam khilafah itu apa, hal seperti ini tuh sudah dikondisikan gitu ya. Kemudian, tadi, saya sampaikan bahwa ya memang kita, melihat ya dari fakta sejarah khilafah gitu, di mana khilafah itu, adalah sistem yang kemudian mampu menjadi pionir peradaban dan itu diakui Katrina ya oleh, Iya. apa namanya, para sejarawan barat sekalipun gitu ya, Mhm. bahwa sepanjang khilafah itu tegak, benar-benar umat Islam itu menjadi umat yang, pinilih gitu ya. Jadi seperti di Al-Qur'an disampaikan, "Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas" itu benar-benar memang terwujud ya selama 13 abad ya. Mhm. Bagaimana, kemudian umat Islam menjadi umat yang, terdepan dalam inovasi, terdepan dalam ilmu pengetahuan gitu ya, dalam hal-hal yang, saat Eropa itu mengalami peradaban gelap gitu ya, umat Mhm. Islam itu sudah terdepan gitu memimpin peradaban. Jadi, kita sebut ya generasi umat Islam itu berhasil menjadi generasi pemimpin gitu ya, yang kemudian, ini ya, munculnya peradaban yang sedemikian hebat ini tuh tidak mungkin dilepaskan dari peran para ibu gitu. Mhm. Karena kan yang kemudian apa, menjadi tokoh-tokoh penemu ilmu pengetahuan, inovasi, atau tokoh-tokoh pemimpin yang, apa namanya, menakjubkan gitu ya, menakjubkan di dalam sejarah peradaban Islam, kan mereka tidak lahir dari, yang lain-lain ya, mereka itu Mhm. lahir dari rahim seorang ibu dan lahir dari asuhan, dari pendidikan para ibu gitu. Makanya nyambung kan gitu ya antara, keberadaan khilafah dengan, munculnya para ibu yang, apa namanya, mampu me mengoptimasi peran politik dan strategisnya, dengan lahirnya generasi pemimpin, peradaban cemerlang tadi. Demikian teh. Iya iya, Masya Allah luar biasa ya sahabat muslimah dan pemirsa. Tadi kita, betul-betul membayangkan ya Ustazah situasional pada saat itu Iya, ketika Islam diterapkan betul-betul luar biasa dan kondisinya berkebalikan dengan hari ini begitu ya. betul. Sehingga tadi, ketika gambaran yang sudah Ustazah sampaikan kaitannya dengan mekanisme dan pengaturan khilafah memberikan support system untuk mengoptimasi peran ibu, ini betul-betul luar biasa dan nggak main-main. Akhirnya tercipta generasi-generasi unggul yang luar biasa, belum lagi dengan tradisi amar ma'ruf. Wah, ini tentu membuat kita semua rindu ya, pemirsa, kaitannya dengan penerapan Islam yang ini, tidak mengherankan
apa ya, hasilnya luar biasa karena berasal dari Khalik Al-Mudabbir tadi ya Ustazah, Masya Allah. Artinya Betul. kebaikan untuk umat manusia. Nah ini bisa digambarkan Ustazah ketika tadi selama 13 abad ternyata khilafah betul-betul menjadi pionir peradaban dan juga menjadi support system untuk mengoptimasi peran ibu. Nah, mungkin juga pemirsa di sini membutuhkan gambaran bagaimana sosok ibu istimewa begitu ya. Hmm. Dulu ketika pada masa khilafah ya ini semoga bisa menjadi role model dan menjadi gambaran bagi kita menjadi ibu di era kini sesuai dengan apa yang sudah digariskan Islam. Begitu Ustazah, bagaimana? Ya, memang tidak terhitung ya sebetulnya Terina ya kalau kita mau spill satu-satu gitu ya. Contoh apa namanya sosok-sosok ibu istimewa yang kemudian itu bisa menjadi role model tadi ya bagi generasi hari ini gitu ya. Tapi mungkin pada kesempatan ini saya hanya menyebutkan beberapa ya di antaranya itu kita insya Allah semuanya mengenal siapa itu Sayyidah Khadijah binti Khuwailid ya. Beliau adalah istri baginda Rasulullah SAW yang kita tahu peran beliau ya di dalam apa namanya mensupport ya Rasulullah SAW di dalam menyebarkan risalah Islam gitu ya. Mulai dari awal wahyu pertama diturunkan gitu ya sampai kemudian beliau wafat ya dalam kondisi apa namanya semua potensi beliau itu sudah diberikan secara maksimal kepada perjuangan Rasulullah SAW gitu ya sampai bahkan di detik-detik terakhir ini saya baca gitu ya salah satu kisahnya di detik-detik terakhir beliau hendak wafat itu kan sampai ada dialog yang luar biasa gitu ya sampai beliau mengatakan kalaulah nanti gitu ya perjuangan ini tuh apa namanya kalaulah engkau ya Rasulullah membutuhkan jembatan gitu ya untuk bisa mengarungi lautan atau apa namanya mengarungi sungai gitu ya untuk menyebarkan dakwah maka galilah gitu galilah kuburanku gitu ya dan gunakan tulang belulangku gitu untuk menjadi jembatan itu kan ungkapan yang menunjukkan eh, bagaimana visionernya beliau gitu ya terhadap peradaban Islam di masa yang akan datang yang kemudian perannya beliau itu menjadi role model bagi generasi-generasi berikutnya termasuk yang kemudian ada di slide ini gitu ya. Salah apa namanya di antara contohnya misalnya ada Sayyidah Sofia binti Abdul Muthalib gitu ya yang beliau itu mampu ya memerankan peran strategisnya sebagai seorang ibu yang akhirnya itu mampu menghantarkan anaknya yaitu Zubair bin Awam itu menjadi salah satu dari 10 para penghuni surga yang dijanjikan surga oleh baginda Rasulullah SAW gitu ya. Dan memang ternyata peran strategis Zubair ini itu tuh diakui ya karena beliau ini termasuk apa namanya di antara mujahid yang pertama dan kemudian bahkan beliau tercatat sebagai orang yang paling berperan di dalam penaklukan wilayah Mesir misalnya seperti itu ya. Jadi nyambung antara apa yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa beliau itu akan menjadi penghuni surga dengan peran strategisnya di tengah-tengah umat. Begitu pula juga ada Laila Ummu Asim ya, beliau itu adalah ibunda Umar bin Abdul Aziz. Siapapun kenal dengan atau tahu siapa Umar bin Abdul Aziz ya, sosok yang hanya dalam waktu 2 tahun beliau itu menjadi khalifah, diangkat menjadi khalifah, kemudian mampu mensejahterakan seluruh warga negara daulah kan begitu ya. Bahkan perannya itu dirasakan oleh apa namanya negeri-negeri di luar daulah. Kemudian ada Raha ya ibunda Abdurrahman Ad-Dakhil. Siapa Abdurrahman Ad-Dakhil? Beliau itu adalah orang yang pertama menaklukkan Eropa. Makanya disebut Ad-Dakhil. Ad-Dakhil itu adalah yang pertama apa masuk gitu ya, menakluk dalam hal ini adalah menaklukkan Eropa. Kemudian ada Fatimah binti Ubaidillah. Beliau adalah ibunda Imam Syafi'i. Kita tahu Imam Syafi'i itu siapa ya? Sosok Iya. yang sejak kecil itu sudah sangat dekat dengan Al-Quran gitu ya, dididik dengan Al-Quran sampai kemudian menjadi ulama yang karena beliaulah kita kemudian mengenal bagaimana cara beribadah dan sebagainya gitu. Kemudian Iya. ada Ummah Tun ya, beliau adalah ibunda Muhammad Al-Fatih yang kita juga tahu siapa Muhammad Al-Fatih. Beliau adalah seorang penakluk Konstantinopel ya, negara adidaya pada masa itu yang keberadaannya itu juga sudah di-spill oleh baginda Rasulullah SAW kan 7 abad sebelumnya gitu ya. Iya. Sebaik-baik pemimpin kemudian yang akan menaklukkan Konstantinopel itu. Nah, ini hanya sebagian kecil dari sosok istimewa ya para ibu gitu yang ada
atau yang lahir di masa kepemimpinan Islam atau khilafah itu tadi yang memang memberikan support system terbaik gitu ya untuk peran strategis mereka. Demikian Teh Rina. Iya ya, Masya Allah, luar biasa ya pemirsa ya, ketika kita membahas tentang khilafah, peradaban unggul, peradaban cemerlang, ini memang luar biasa hasilnya gitu ya, tadi menghasilkan generasi-generasi yang ini pemimpin begitu, kita tentu mengenal tadi Zubair bin Awam, Umar bin Abdul Aziz gitu ya, kemudian juga para penakluk yang lain, ternyata di belakangnya ada ibu yang istimewa, ibu yang hebat, dan ibu hebat, ibu istimewa itu terlahir dari peradaban Islam, yaitu khilafah, yang memang memberikan support system begitu ya untuk mengoptimasi peran ibu, Masya Allah. Ini sebetulnya masih banyak yang ingin digali ya Ustazah, karena kalau bedah khilafah tuh rasanya 30 menit juga kurang ya. Tapi karena waktu juga membatasi begitu ya, semoga nanti bisa di lain kesempatan kita kembali membedah khilafah kaitannya dengan topik yang lain. Nah ini terakhir mungkin Ustazah dipersilahkan untuk menyampaikan closing statement atau pesan ya untuk pemirsa yang menyaksikan. Tafadhali Ustazah. Ya, mungkin pertama bahwa urgent ya pada kita hari ini gitu ya untuk sama-sama membangun kesadaran gitu ya eh, pada tiap muslimah maupun pada masyarakat secara keseluruhan tentang pentingnya tentang strategisnya peran ibu itu tadi. Jadi kita tidak boleh terpengaruh oleh propaganda gitu yang kemudian menstigma peran ibu ya yang seperti tidak punya kontribusi, tidak berdaya gitu ya. Bahkan menjadi peran yang nomor 2 di tengah-tengah masyarakat ya dikarenakan memang apa situasi yang melingkupi mereka itu tidak mensupport itu tadi gitu ya. Bahkan apa namanya ya adanya propaganda itu kan juga membuat akhirnya apa generasi kita itu menjadi tidak terdidik dengan sempurna begitu ya. Nah kemudian yang kedua Terina dan pemirsa bahwa eh, para muslimah tentunya gitu ya berkewajiban untuk berupaya terus meningkatkan ilmu ya dan kesadaran, menguatkan kesadaran agar bisa berkontribusi gitu ya untuk kemuliaan Islam gitu ya. Dalam hal ini adalah turut mendakwahkan urgensi untuk menegakkan sebuah sistem yang kemudian memberikan support sistem terbaik bagi peran para ibu tadi gitu ya. Karena kita sudah melihat situasinya hari ini ketika para ibu tidak hidup di dalam sistem yang mensupport mereka, yang muncul adalah potensi mereka tidak teroptimalkan dan akhirnya merusak generasi gitu ya. Nah, terutama karena kesadaran yang benar bahwa perintah menegakkan Islam atau mewujudkan sistem kepemimpinan Islam itu adalah sesuatu yang datang dari Al-Khaliq Al-Mudabbir gitu ya, yang insya Allah kalau kemudian itu mampu kita wujudkan, itu akan memberikan kebaikan ya, karena hakikatnya kan Islam itu datang sebagai rahmat bagi seluruh alam gitu. Jadi munculnya peradaban terbaik itu kan sebetulnya hanya ekses atau dampak gitu ya dari ketaatan kita terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya dan untuk itulah sebetulnya risalah Islam itu datang gitu. Jadi kalau di dalam ayat Al-Qur'an itu disebutkan apa namanya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin kan sebetulnya itu adalah dorongan bagi kita untuk eh, apa namanya memperjuangkan segera tegaknya sistem kepemimpinan Islam atau khilafah itu tadi gitu ya. Karena dengan itulah kemudian kebaikan akan meliputi kehidupan umat Islam, termasuk munculnya generasi terbaik itu tadi atau peradaban yang cemerlang itu tadi melalui tangan para ibu yang peran dan posisinya itu peran strategisnya itu kemudian bisa dioptimalkan. Demikian Katrina, mohon maaf kalau ada kekurangan. Ya, Masya Allah, wa syukuri, alhamdulillah, wa syukurillah. Alhamdulillah, Ustazah, terima kasih banyak untuk penjelasannya, ilmunya, waktunya, jazakillah khairan katsiran. Semoga apa Wah, yang tadi disampaikan menjadi ilmu yang berkah, menjadi amal jariah, dan amin. Ustazah senantiasa diberikan kesehatan, Ustazah. Dan kita Amin. dipertemukan kembali di kesempatan berikutnya, insya Allah, amin. Ya, alhamdulillah, pemirsa Mercusuar Umat luar biasa bedah khilafah khususnya edisi muslimah kali ini kaitannya dengan bagaimana gambaran yang tadi sudah Ustazah jelaskan, khilafah mampu menjadi support system untuk mengoptimasi peran ibu begitu ya, karena
karena khilafah ini adalah ajaran Islam, khilafah berasal dari aturan Allah Al-Mudabbir begitu ya. Kemudian juga mampu menjadi peradaban yang cemerlang dan menghasilkan juga perempuan-perempuan atau juga para ibu yang istimewa dan juga anak-anak yang cemerlang, Masya Allah. Tentu ini menjadi satu bekal bagi kita bagaimana menyiapkan para generasi hari ini tentu dengan mengoptimasi peran strategis yaitu menjadi ibu dan pengurus ya urusan rumah tangga sekaligus juga berkontribusi aktif dalam melakukan penyadaran ke tengah masyarakat tentang urgensi penerapan syariah Islam. Alhamdulillahirabbil alamin, sahabat muslimah dan pemirsa Mercusuar Umat, terima kasih banyak untuk perhatiannya. Semoga nanti kita dipertemukan kembali di edisi berikutnya, edisi muslimah, dan apa yang tadi kita bahas, 1 bulan membedah khilafah, itu betul-betul menjadi bekal untuk kita mengkaji lebih dalam. Terlebih ini adalah bulan Ramadan, bulan Syahrul Quran, dan menjadi satu dorongan ya bagi kita untuk terus menyelami ilmu-ilmu Al-Quran, ilmu Islam, termasuk juga dalam persoalan perempuan. Baik pemirsa Mercusuar Umat, saya mewakili narasumber Ustazah Siti Nafidah dan seluruh kru. Mohon maaf untuk berbagai salah dan khilaf dan juga kekurangan. Jazakumullah khairan katsiran. Sampai jumpa pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.